Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, Bapak Ibu guru calon ASN P3K di mana saja berada. Ya, pagi hari ini Mimin datang lagi ini memberikan informasi terbaru, terupdate atau tips supaya teman-teman bisa lulus mencapai nilai ambang batas yang sudah ditentukan. Nah, pada video kali ini Mimin akan membahas masalah tips lulus passing grade pada kompetisi manajerial dan sosiokultural. Sebelumnya semoga Bapak Ibu, teman-teman semua tetap sehat dan semangat untuk mengikuti tes tahap 2. Nah, teman-teman sekalian, pada soal kompetisi manajerial dan sosiokultural sebenarnya tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Tidak begitu sulit. Yang penting kita tahu tips dan triknya atau kata kuncinya gitu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas 10 ciri-ciri untuk mengetahui jenis soal tes serta cara memilih jawaban yang tepat pada soal kompetisi manajerial dan sosiokultural. Nah, apa saja itu? Sebelum melanjutkan video ini, saya sarankan kepada teman-teman sekalian untuk subscribe channel ini, like dan share, karena subscribe itu gratis teman-teman. Nah, kenapa saya sarankan untuk subscribe? Supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dan terbaru pada channel ini. Karena setelah ini kita akan membahas tentang soal-soal teknis. Soal-soal teknis pada kompetisi atau tes kompetisi tahap 1. Nah, persiapan untuk tahap 2 tentu kita harus belajar lagi. Nah, apa saja 10 ciri-ciri tersebut Bapak Ibu atau teman-teman sekalian? Yang pertama adalah, ini perlu diperhatikan, soal jenis pelayanan publik. Ciri-cirinya terdapat unsur pelayanan publik. Nah, ini cirinya, terdapat unsur pelayanan publik di soalnya ya. Cara pilih jawaban adalah cari yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Jadi jawabannya itu tinggal Bapak Ibu pilih mana jawaban yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Kemudian yang kedua, soal jenis sosial budaya. Nah, jika soalnya sosial budaya, ciri-cirinya adalah terdapat unsur kebijakan publik. Cara pilih jawabannya, pilih yang mengarah ke bersih atau tanpa korupsi dan jujur. Kalau ada unsur pelayanan publik, cari jawaban yang mengarah kepada kegiatan atau pekerjaan yang tidak berbau korupsi, jujur dalam bekerja, serta sosok yang bersih. Kemudian yang ketiga, nah ini dia yang ketiga, soal jenis profesionalisme. Kalau soal profesionalisme, ciri-cirinya ada gangguan terhadap pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan dan sesuatu yang lalu. Nah, cara pilih jawabannya adalah pilih tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Jadi konsepnya atau prinsipnya tetap fokus pada kegiatan atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan, tanpa memperhitungkan atau tanpa melihat gangguan apapun. Jadi tetap fokus pada bidang yang sudah ditentukan. Ini yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, soal jenis jejaring kerja atau kemitraan. Ciri-cirinya itu adalah terdapat unsur kinerja. Terdapat unsur kinerja atau koreksi. Cara pilih jawabannya adalah
pilih yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Jadi jangan tertutup. Harus supel, terbuka kepada semua orang. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, soal jenis integritas diri. Nah, ini integritas diri, ciri-cirinya ada gangguan ke arah korupsi, curang, dan lain-lain. Cara pilih jawabannya adalah pilih yang mengarah ke bersih, jujur tanpa korupsi. Mirip yang nomor 2 tadi, Bapak Ibu. Fokus ke diri sendiri. Jadi harus memilih ke tempat atau yang mengarah kepada sosok yang bersih dan jujur tanpa korupsi. Nomor 6. Soal jenis orientasi pada pelayanan. Ciri-cirinya adalah ada unsur pelayanan yang berhubungan dengan layanan pihak luar. Cara pilih jawabannya adalah pilih untuk kepentingan orang lain di luar kepentingan tim atau kelompok lain. Nah, ini jika ada pertanyaan seperti ini, pilih yang mengarah kepada kepentingan orang lain tanpa memperhitungkan atau mendahulukan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ke-9, soal jenis orientasi pada orang lain. Nah, ini kalau orientasinya pada orang lain, ciri-cirinya situasi dalam kelompok. Cara pilih jawabannya adalah pilih yang berorientasi pada orang lain di dalam kelompok. Misalnya rekan kerja. Nah, ini yang ke-9. Kita lanjut ke 10. Soal jenis kemampuan beradaptasi. Ini soal jenis kemampuan beradaptasi. Ciri-cirinya adalah ada hal baru yang masuk, atasan, sistem, rekan kerja. Nah, atau kita masuk dalam lingkungan kerja yang baru. Misalnya kita masuk dalam sebuah lembaga atau lingkungan kerja yang baru. Ini terutama bagi Bapak Ibu yang melamar di sekolah lain atau non-induk. Cara pilih jawabannya adalah pilih mencerminkan supel, adaptif. Nah, ini adaptif, ini cepat beradaptasi dan mau mencoba hal baru yang ada, membuat perubahan dalam sekolah tersebut atau lembaga yang baru. Lanjut ke 11. Soal jenis kemampuan mengendalikan diri. Jika jenis soalnya kemampuan mengendalikan diri, ciri-ciri soalnya adalah ada ujian, misal gagal ujian, rugi, ditolak, bangkrut. Nah, ini dia ciri-ciri soalnya. Cara pilih jawabannya adalah pilih mencerminkan sabar dan menerima kenyataan. Jadi bukan egois, bukan marah-marah. Ya, sabar serta menerima kenyataan. Nomor 12. Sosial jenis kemampuan bekerja. Soal jenis kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Ciri-cirinya ada sesuatu yang menghalangi kita menyelesaikan pekerjaan. Karena misalnya tugas, karena kita ada tugas luar, atau karena sakit, atau sedang rapat. Nah, cara pilih jawabannya adalah pilih mengerjakan tugas oleh diri sendiri dan selesai. Jadi bukan meminta bantuan atau menyerahkan tugas kita kepada teman atau orang lain. Nomor 13. Soal jenis kemampuan bekerja berkelanjutan. Nah, ini ciri-cirinya ada unsur diklat, pendidikan, bimbel, dan kursus. Cara pilih jawabannya adalah pilih keinginan belajar tinggi dan terus-menerus. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini, pilih jawaban yang mengarah kepada pengembangan diri, semangat mengembangkan diri, dan mengembangkan kompetisi. Nomor 14. Soal jenis kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Nah, misalnya ada soal bekerja sama dalam kelompok atau dalam tim. Ciri-cirinya adalah ada tugas atau kegiatan kelompok. Cara pilih jawabannya adalah pilih yang bekerja sama dalam kelompok. Jadi kalau ada tugas tim atau tugas kelompok,
pilih jawaban yang mendekati atau yang bekerja sama dalam kelompok atau dalam tim tersebut. Nah, ini yang terakhir. Soal jenis kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Ciri-cirinya adalah ada unsur menggerakkan orang lain, biasanya kita sebagai atasan atau pimpinan. Cara pilih jawabannya adalah pilih yang berisi perintah. Pilih yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas. Jadi ketika membuat perintah, berikan tugas atau perintah secara jelas kepada orang lain. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi acuan Bapak Ibu untuk menjawab soal pada seleksi tahap 2 dan lulus mencapai passing grade yang sudah ditentukan.